pertemuan malam hari ini kita sudah untuk materi evaluasi kinerjanya sudah habis sampai pertemuan kemarin sebelum UTS dan pertemuan setelah UTS ini kita akan membahas tentang kompensasinya. Ya, kalau secara prakteknya kompensasi semua udah tahu lah ya, karena ini semuanya sudah kerja, sudah selain jadi pekerja juga jadi beberapa jadi pemberi kerja. Cuman yang kita pelajari di sini adalah mungkin nanti ilmunya itu em, yang bisa diambil adalah apakah gaji yang selama ini diberikan itu sudah sesuai dengan harapan dari para karyawannya atau enggak, atau sudah sesuai dengan asas-asas pemberian kompensasinya atau enggak. Jadi kalau kompensasi pasti kalau kita ngomong kompensasi berarti ngomongin apa? Duit, Duit, gaji, imbal balik, penghargaan. penghargaan. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk dari kompensasi karena kompensasi yang dibutuhkan oleh karyawan itu bukan hanya seputar uang ya, tetapi dengan hak-hak lain yang menyertai atau kompensasi dalam bentuk lainnya. Karena disesuaikan dengan teori motivasi masing-masing individunya juga atau masing-masing karyawan. Jadi sesuai teori kemarin, teori yang paling gampang, teori motivasinya Abraham Maslow. Udah lupa? Dari yang paling dasar, kebutuhan fisiologis, terus rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Itu kita pahami dulu. Jadi sebelum pemberian kompensasi, didasarkan pada teori motivasi karyawannya dulu. Dibaca. Nah, karyawan ini butuhnya apa? Kalau kebutuhan fisiologi, ya yang paling gampang kompensasinya adalah bentuk uang. Kalau rasa aman, ya berarti aman pada saat melaksanakan pekerjaan. Kalau butuhnya kasih sayang berarti berhubungan dengan apa kompensasinya? Kalau kebutuhan akan kasih sayang, Perhatian. perhatian atau suasana kerja. Jadi dengan mempertimbangkan atau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar dari karyawan itu, maka perusahaan bisa terbantu untuk setidaknya memberikan kompensasi yang sesuai atau kompensasi yang setidak-tidaknya dibutuhkan oleh karyawannya. Jadi jangan sampai yang dibutuhkan itu adalah uang, kita memberikan kasih sayang, atau sebaliknya yang dibutuhkan adalah kasih sayang, tetapi yang diberikan adalah uang. Kalau ini sudah pasti paham semuanya ya. Nah, ini tujuan dari pemberian kompensasi yang pertama, memperoleh personalia yang qualified, mempertahankan karyawan yang sekarang ada, menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan pemerintah. Jadi tujuan pemberian kompensasi itu semata-mata bukan hanya karena imbal balik karyawan itu bekerja, bukan, tetapi lebih dari itu sebenarnya yang terjadi di perusahaan. Jadi untuk memperoleh orang-orang yang qualified atau memperoleh orang-orang yang berkompeten itu kompensasi juga dibutuhkan. Mbak Santi bisa di off-kan dulu mic-nya. Jadi kayak gini loh, misalkan kan sekarang kan satu. Satu itu kan full pertama Mbak tuh. Tarik Krisyanti. sini. Nah, Ini bisa dikontak nggak sih orangnya? Kayaknya baru masuk hari ini tuh, Bu. Jadi kita nggak punya kontaknya. Oh, tapi katanya dia hadir. Halo Mbak, selamat malam Mbak. Bisa di unmute kah? Kali Bapak kalau Baiknya enggak bisa balik ya. aja, kita balik aja. Nanti. Balik nanti misalnya Minta di hostnya, minta hostnya aja, hostnya di mute kan itu, Mbak Santi. Minta tolong admin semester 6 Kak, tolong kasih mati Mbak Santi Kak, mati on mic-nya. makanya kan kemarin itu rencananya kan
Ya, oke. Mana suaranya itu kayak lagi di kafe gitu ya? Lagi ngobrol-ngobrol ini suaranya jadi buat saya Grogi. konsentrasi saya menghilang. Oke, next. Metode pemberian kompensasi. Jadi kalau pakai metode yang secara tradisional, pemberian kompensasi itu menerapkan pada metode tunggal. Jadi dulu itu pemberian kompensasi kan hanya didasarkan pada pendidikan formal atau ijazah terakhir pendidikan formal karyawan. Kalau sekarang lebih ke metode jamak karena penetapan gaji bukan hanya dipertimbangkan melalui ijazah, tetapi dari sifat pekerjaan atau resiko pekerjaan, bahkan pendidikan informal, atau sekarang yang hmm, paling berhubungan itu adalah adanya hubungan keluarga ya. Biasanya kalau sudah the power of orang dalam, itu gaji sudah bisa diatur. Masuk. Tuh, kalau dulu kan ijazah terakhir ya, tapi saya nggak tahu pada prakteknya sekarang di beberapa perusahaan ini ada nggak ya yang pakai metode tunggal. Kan ini di antara Pak Bapak ini sebenarnya kan kuliah buat cari apa? Dari Coba Cari jasa, kerja, Bu. Bu. Yang karir, Bu. cari ijazah kan? Dari jasa, Bu. Karena Cari apa? ilmu, Bu, saya, Bu. Eh Cara tapi ilmu, Bu. tapi sebenarnya Bapak-bapak ini mencari ijazah karena satu kepentingan untuk diri sendiri atau untuk penunjang jabatan di perusahaan. Penunjang jabatan. Dua-duanya, Menunjang Bu. jabatan dan tunjangan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi gajinya lebih besar. Mantap, Besti. Aku belas gak Kalau saya masuk. Belas, kalau Bu. saya beda, Bu. Kalau Gak Mas belas. Rizal apa? Kalau Kalau saya Mas beda. Rizal ini, Saya Bu. kan dulu kerjanya masuknya kan S3. Nah, Mm-mm. dulu itu masih ibarat kata S3 itu masih bisa diterima. Nah, Mm-mm. sekarang lebih banyak orang yang saya bawa ini sarjana semua. Mau nggak mau kan saya harus ngimbangin. Oh, oke. Karena Mas Rizal pelaku atau pemberi kerja. Ya nggak juga sih. Sama aja, Bu, kuli. Tapi, Dia oh, manajemennya, Bu. Dia udah middle manajemen, Bu. hmm. Jadi kalau dulu kan memang S3 itu udah bisa bersaing ya, tetapi sekarang itu minimal loh. Sekarang itu S1 tuh minimal. Saya dulu waktu ambil S2 itu ngerasa bahwa wah kesempatan S2 ini bakal lebih banyak, bisa ke sana ke sini karena S1 udah banyak. Nah, di tahun sekarang ini S2 banyak, banyak banget. Yang nganggur. Apa? Karena selain tuntutan pekerjaan, juga sekarang sudah banyak kampus yang sudah bisa menyelenggarakan pendidikan S2 dengan biaya yang terjangkau dan secara prestisnya di bidang pekerjaan juga lebih dipertimbangkan. Kalau di dunia kerja yang sekarang kayak Pak Ari, itu kan butuh ijazah ini, kuliah ini kan untuk menunjang jabatan. Apakah pemberian kompensasi di tempat gajinya itu, di tempat kerjanya itu memang sebagian besar berdasarkan ijazah terakhir? Iya, Bu. Itu juga mengikuti pastinya. Jadi ada dinilai seperti itu. Jadi kita setiap tahun itu upgrade upgrade semua baik kalau tempat saya ya, termasuk juga ijazah terakhir. Ketika nanti kita masih ketika kita masih dengan posisi atau ijazah terakhir dengan itu, maka tidak ada pertumbuhan yang signifikan ataupun jabatan promosi yang lebih tinggi. Apalagi sekarang itu namanya fresh graduate itu yang anak-anak baru, eh, program-program dari HRD kan sudah udah sampai ke sana. Jadi sebenarnya ya semua sudah itu. Jadi sebenarnya eh, kita harus cepat menempatkan diri orang yang akan lanjut terus atau nanti yang orang akan sudah pada ending yang cepat gitu. Nah, makanya sebenarnya
kemarin masih dalam posisi nyaman ya, ketika comfort zone kita, oh tidak ada saingan, kita pasti pasti peluang besar untuk situ. Tapi ternyata dengan perubahan yang ada, jadi yang mau tidak mau sekarang ini walaupun nanti sudah pegang S1, tetap persaingan itu tetap akan ada. Setidaknya kita tidak masuk daftar tunggu Tidak untuk jauh banget lah ya untuk ya jenjang atau kesenjangan pendidikannya. ya Tetapi ada nggak? Ini kan mungkin Pak Ari di tempat kerjanya atau mungkin yang lain ya di tempat kerjanya kayak Pak Agus. Itu kan biarpun pendidikannya baru S1 sekarang baru mau ditempuh, tetapi kan secara pengalaman kerjanya kan lebih lama. Terus tiba-tiba ada karyawan baru dengan pendidikan yang S1. Itu ternyata range gaji atau range kompensasinya yang diberikan oleh perusahaan itu tidak beda jauh. Ada nggak? ada Bu, bahkan ada yang lebih tinggi. Nah, nuwun sewu kalau Kalau apa? nuwun izin Bu, nuwun Hmm? sewu. Nuwun sewu kalau di tempat kerja saya bisa dikatakan alhamdulillah semuanya pukul rata semua Bu. Jadi grade terakhir semuanya S3, SMK, SMA. Untuk perihal kompensasi pukul rata semua. Sama. Jadi anak baru, anak lama, atau karyawan baru, karyawan lama sama. Sama seperti yang pernah saya ceritakan ke jenengan bahwasanya realita di tempat kerja tidak semuanya sama. Ada orang dalam maupun tidak itu patokannya di tempat kerja ya seperti itu kebetulan. Wah, Hilang. hilang. Tenggelam Bu, Mas Agus. Kalau Gitu kalau ya, yang lebih tenggelam langsungan. Bu, kalau yang lebih menyolok Bu, itu di eh, birokrasi Bu, di kepegawaian Bu, untuk yang pegawai negeri. Mm-mm. Seperti kami kan, kalau dari masa kerja mungkin sudah lama Bu ya. Itu untuk besaran gaji memang kita di atas, tapi untuk tunjangan-tunjangan seperti tunjangan kinerja itu dia berpengaruh Bu terhadap grade-nya Bu kalau dari pendidikannya di situ. Kalau di ASN Bu. Sama untuk ini ya, masuk golongan ya, untuk naik Iya, golongannya. iya Hmm. Bu. Nah, Berarti sebenarnya Mohon dalam izin Bu ya. ya, siapa lagi itu? Mohon izin off cam Bu karena tadi langsung terpental Bu. Ya Bu terpental langsung Bu. Makanya bukan ndak sopan loh Bu. Terpental. Oke. Iya. Ngapunten Bu ya. Ya, oke. Jadi pertimbangan ijazah terakhir itu saat ini di perusahaan juga masih terpakai ya. Tetapi bukan menjadi satu-satunya kan. Tetap bukan Bu. Iya memperhatikan Bu, aspek benar yang lain. Bu. Benar Jam Bu. terbang juga dihitung. Benar Bu. Oke. Ya Bu. Sedangkan saya besok ke depan setelah lulus S1 bingung mau kemana. Nggak usah bingung, langsung masuk S2 aja, Pak. Nanti ngajar sama saya. Asik. Waduh, Jangan mahasiswa pindah-pindah Bu koplak Bu. nggih. Agus, Agus. Jangan Waduh. pindah-pindah Mundur aku tuh lek Bu. ini Mas Agus. Enggak, soalnya ini Bu, ya, alhamdulillah dikatakan bahwasanya di tempat saya memang tidak ada niatnya jurusan perkuliah Bu, karena saya di bidang jasa Bu. Untuk tidak ada saya sampaikan untuk grade-nya nggak ada karyawan lama dan baru itu sama. Kalau Terus gitu di berarti yang lain sistemnya ya, sistemnya yang Karena sistemnya kebetulan kami masuk di karyawan kontrak. Oke, kalau metodenya itu metode tradisional, ada metode tunggal dan metode jamak, itu yang lebih sering dipakai sekarang. Mungkin yang kalau di Pak Agus itu masuk ke sistemnya nanti ya. Jadi ini kita ke asasnya dulu. Kalau sesuai dengan
teorinya seharusnya pemberian kompensasi itu harus memenuhi asas-asas ini. Yang pertama yaitu adil. Besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan, atau layak dan wajar. Nah, suatu kompensasi itu harus disesuaikan dengan kelayakan dan kewajaran. Nah, bagaimana dengan kita melihat layak dan wajar ini? Kalau layak dan wajar menurut versi karyawan adalah di atas UMR dengan tunjangan-tunjangan lain yang harus dipenuhi. Tetapi bagi perusahaan kan tidak bisa seperti itu, karena skala perusahaan itu juga masing-masing, kemampuan dan kesediaan perusahaan pun juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk menetapkan atau memenuhi asas layak dan wajar ini, kita bisa mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah, atau kalau kita biasanya bilang sesuai dengan UMR wilayahnya masing-masing. Jadi wajarnya untuk bidang usaha itu UMR-nya berapa untuk memenuhi asas layak dan wajar. Kalau asas adil kebanyakan di perusahaan ya selama ini antara adil nggak adil ya. Kalau orang bilang kan adil itu nggak harus sama. Jadi Benar, Bu. prakteknya yang terjadi saat ini seperti itu, banyak yang jenis pekerjaannya atau sifat pekerjaannya itu resikonya berat, tetapi gajinya standar juga ada. Karena balik lagi itu tadi, adil tidak harus sama. Jadi mungkin itu yang kebanyakan dipakai saat ini. Nah, kalau jenis-jenis dari kompensasinya sendiri itu ada kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Yang tadi saya bilang harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing karyawan. Jadi yang dibutuhkan itu kompensasi finansial atau non-finansial. Nah, kompensasi finansial itu sendiri ada yang langsung dan kompensasi tidak langsung. Kalau yang kompensasi langsung yaitu balas jasa yang diberikan kepada karyawan karena telah bekerja. Contohnya ya gaji, upah itu masuk kompensasi langsung. Kalau yang kompensasi tidak langsung yaitu pemberian kompensasi kepada karyawan didasarkan kepada kebijakan pimpinan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Jadi sifatnya di sini adalah tambahan sesuai dengan kebijakan. Contohnya kayak pemberian tunjangan atau reward-reward yang lain yang disesuaikan dengan kebijakan. Itu masuk kompensasi tidak langsung. Nah, kalau kompensasi non-finansial itu bisa berupa kayak hak cuti, reward, promosi jabatan, itu adalah salah satu contoh dari kompensasi non-finansial.